Hai sahabat kompeten Inata, saat ini kami sudah berada di Home Industry Bali Pure dan kami di sini sudah ditemani oleh Bapak Sumayana. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana Bu? nih kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Oke. Nah, perkenalkan dulu Pak, nama saya Dayu Esa dari Inata News. Kami sangat berterima kasih nih kepada Bali Pure sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Home Industry Bali Pure. Baik. Ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut ini ada baiknya sahabat Inata ini mengenal dulu Bapak Sumayana. Siapa Bapak Sumayana, bagaimana background pendidikannya, pekerjaannya seperti apa, dan dari asal dari mana. Silahkan Bapak. Baik. Terima kasih banyak Ibu Dayu Ya. atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ketut Sumayana. Saya pemilik dari CV Bali Pure. Latar belakang saya itu pekerjaan sebelumnya saya dulu pengelola resort, jadi manajer resort di salah satu resort di Desa Semiran sini. Dan kemudian saya dulu kuliahnya di jurusan manajemen, yang saat ini sedang membangun usaha produksi minyak kelapa dan rempah-rempah yang lainnya dengan branding Bali Pure. Baik, apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk membuat usaha home industry ini? Jadi di awal dulu waktu saya kelola resort, itu saya melihat ada potensi di sekecamatan Tejakula. Di sini saya melihat ada banyak pohon kelapa dan buahnya yang selalu dikirim ke Pulau Jawa. Nah, dari sana saya punya inisiasi untuk melakukan pengolahan dari buah kelapa yang tersedia di sini. Jadi inisiasi yang pertama itu dikarenakan berlimpahnya bahan baku kelapa yang ada di Desa Semiran, yaitu di sekecamatan Tejakula. Baik Pak, kalau boleh tahu dari tahun berapa ya Bapak mulai merintis usaha ini? Saya merintis usaha ini dari tahun 2015. Di saat itu saya langsung melakukan resign dari pekerjaan sebelumnya. Dari resort itu? Dari resortnya, dari sebagai seorang pengelola. Itu saya beranikan diri untuk membuat usaha saya sendiri. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih Pak perjalanan usaha Bapak nih dari awal sampai saat ini? Mungkin produk pertama apa nih yang Bapak produksi dari Home Industry Bali Pure? Di awal saya memproduksi hanya satu komoditi, yaitu virgin coconut oil atau sering dikenal dengan VCO. Yang selanjutnya di 1 tahun berjalan, saya mulai memproduksi seperti serbuk kunyit dan serbuk jahe merah. Prosesnya juga ada naik turunnya, Bu Dayu, yaitu di awal produk kami itu tidak diterima untuk melakukan penawaran di setiap toko-toko, penjualan ya. betul, sehingga agak susah lah karena kami pemain baru kan begitu. Sampai satu ketika kami itu diterima di satu toko yang ada di Denpasar. Dari sana kami mengepakkan sayap. Gitu. Jadi mulailah Bali Pure itu dikenal sampai saat ini. Berarti dari awal merintis usaha ini sudah Bali Pure namanya Pak? Betul. Sudah Bali Pure ya? Sudah Bali Pure. Oke Pak. Nah, mendengar cerita Bapak mengenai perjalanan usaha Home Industry Bali Pure ini, saya kan jadi tertarik nih membahas produk-produk apa yang dimiliki oleh Bali Pure dan serta pengelolaan usahanya seperti apa. Baik. Nah, kemudian kenapa sih Bapak memilih produksi produk-produk tersebut? Jadi kan tidak hanya VCO ya, Betul. ada beberapa produk rempah lainnya. Betul. Silakan Pak, dijelaskan. Baik. Kalau dari segi produk yang kami produksi itu, yang produk pertama seperti saya jelaskan tadi, itu ada virgin coconut oil atau VCO. Kemudian kami juga ada serbuk kunyit murni dan jahe merah murni. Jadi pengembangan produksi kami itu dilakukan karena melimpahnya bahan baku. Melimpahnya bahan Betul, baku. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya permintaan. Baik Pak. Ya, dari ada kafe dan restoran, waktu saya produksi minyak VCO, ada juga yang menanyakan untuk serbuk kunyit. Oh gitu. Ya, jadi saya produksilah serbuk kunyit tersebut dan saya kemas, saya edarkan. Bahan bakunya pure dari lokal. Betul. Bahan baku semua dari produk-produk Bali Pure itu pure lokal dari Desa Semiran atau di Kecamatan Tejakula di sini. Nah, selanjutnya untuk menyasar segmen lokal, kalau serbuk kunyit murni itu kan pahit. Jadi orang lokal kadang agak kurang untuk mengkonsumsinya. Artinya kami melakukan inovasi untuk membuat kunyit instan yang
sudah kami olah dan kami campur dengan gula kelapa, sehingga menjadilah dia minuman herbal natural. Oh, jadi kalau misalnya kunyit ini digunakan sebagai bahan masakan bisa juga? Bisa. Oh, berarti sebagai jamu bisa, bahan masakan Betul. langsung bisa. Bahkan sebagai bahan dasar kosmetik juga bisa. Oh, masker gitu bisa ya? Masker bisa. Oke. Nah, apakah ada nih produk yang masih dipending mungkin nih di rencana pikiran Bapak ke depannya? Kalau produk yang dipending itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah produk untuk komoditi kosmetik. Iya. Nah, komoditi kosmetik ini misalkan seperti body lotion, kemudian body oil, shampoo dan conditioner yang berbahan alami itu. Itu bahan dasar apa nanti kira-kira Pak? Rata-rata semuanya berbahan dasar natural dan alami. Misalkan Kelapa kayak juga? ya ada dari turunan kelapa, ada juga dari turunan kemiri. Oh iya, iya. Ya. Bahkan bangunannya juga sudah kami siapkan, hanya saja karena terkendala pendanaan untuk finishing di bangunan untuk pabrik produksi kosmetiknya, sehingga harus dipending dulu. Oke. Produk yang selanjutnya juga yang kami mau buat yaitu keripik buah, Ibu. Buah apa aja tuh? Nah, kebetulan di Desa Sembiran dan Kecamatan Desa Kulas ini banyak yang namanya buah mangga. Mm-mm. Jadi buah mangga itu sasaran yang bisa dibilang merupakan bahan baku yang selalu ada di Desa Sembiran atau Kecamatan Desa Kulas setiap tahunnya. Setiap tahun ya? Betul. Jadi setiap musiman kita bisa olah menjadi keripik buah. Keripik buah. Kemudian nanas juga masih bisa, karena di sini lahannya juga bisa dibilang kering, tapi air bawah tanahnya banyak. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak tandus ya Air tanahnya? tandus. Oke. Nah, air bawah tanahnya di sini lumayan melimpah, sehingga masih bisa dirawat. Dan itu juga selain keripik buah nanas, kami juga berencana untuk membuat keripik buah nangka. Karena iya, sampai iya. saat ini buah nangka yang ada di Desa Sembiran atau di Kecamatan Desa Kula itu rata-rata digunakan sebagai pakan ternak karena tidak ada yang membeli. Oh, Ya, jadi bisa kita manfaatkan Pak ya, betul. dikeringkan gitu. Ya, kita keringkan, kita olah, kemudian jadilah dia akan keripik buah. Oke, Jadi Pak. itu rencana usaha Kedepannya. kedepannya. Oke Pak, menarik banget ya Pak ya, ada Terima keripik kasih. buah nih nantinya. Nah, tadi kan Bapak ada sebutkan bahwa ada beberapa produk, banyak banget nih. Salah satunya VCO. Dewasa ini sekarang sudah banyak saya lihat beberapa pesaing, bisa dibilang pesaing, yang memproduksi juga VCO. Nah, apa sih yang membedakan produknya Bali Pure dengan produk di pasaran lainnya? Betul. Baik. Saya juga memang melihat banyak sekali sekarang yang memproduksi minyak VCO. Keunggulan daripada produk VCO Bali Pure ini yaitu pertama, VCO Bali Pure ini memiliki aroma khas kelapa segar, berwarna jernih, tidak tengik, Oh, ya. ya, dan juga dia cold press, artinya kami proses tanpa pemanasan sama sekali. Nah, karena memang kalau untuk pembuatan VCO itu ada beberapa metode. Ada yang metode pancingan, ada yang pemanasan teratur, dan ada metode sistem pancingan dan bahkan penjemuran. Mm-mm. Jadi metode yang kami gunakan yaitu metode fermentasi cold press. Oh, di luar dari metode yang tadi ya? Betul sekali. Oke. Nah, di antara banyaknya produk yang Bapak produksi ini, yang menjadi produk unggulannya yang mana nih Pak? VCO tadi? Betul. Produk unggulan kami itu VCO. Baik. Nah, bagaimana sih proses pembuatan VCO-nya yang menjadi ikonnya si Bali Pure ini? Proses pembuatannya tuh gimana? Ya, kalau proses pembuatannya itu pertama itu kelapanya kita sortir. Jadi kita pilih itu kelapa itu pertama tidak boleh muda, harus Pasti cukup ada tua. quality check di kelapa Ada juga. quality check, ya. Jadi pada saat kita mau membeli bahan baku dari petani, Ya. itu kita cek dulu kelapanya. Pertama tidak boleh muda, tidak boleh pecah, dan tidak bertunas. Oh, banyak ya Betul. kriterianya. Kemudian baru sabut kelapanya kita kupas, dan di sana pun kita melakukan penyortiran lagi Mm-mm. untuk memastikan lagi. Kadang-kadang di luar dia tidak terlihat pecah, tapi di dalam ternyata pecah. Kenapa nggak boleh pecah, Pak? Kalau pecah itu biasanya akan ada yang namanya kontaminasi jamur. Oh, oke. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas produk VCO yang akan diproduksi nanti. Baru kita melakukan pencongkelan daging kelapa. Nah, pada saat melakukan pencongkelan daging kelapa, di sini juga akan melakukan sortir lagi, Mm-mm. gitu. Jadi dengan melihat juga daging kelapanya harus tidak berwarna.
Harus Karena putih meskipun terus. kelapanya utuh, kadang-kadang kalau ada hujan, air hujannya masuk, dia bisa jamuran. Oh gitu. Meskipun dia terlihat bagus dari luar, ternyata di dalam tidak bagus. Berarti dibelah juga kan? Dibelah juga, itu dicongkel daging kelapanya, kita cuci dengan air bersih, baru kita parut. Nah, parutan air kelapa ini kita peras. Parutan air kelapanya diperas. Ya, parutan oke. kelapa. Oh. Parutan daging kelapa kita peras. Oke. Baru santannya kita saring dan kita diamkan 1 malam untuk proses fermentasi. Nah, besoknya maka hasil fermentasi dari santan yang sudah kita saring itu akan menjadi 3 lapisan. Lapisan bawah itu adalah airnya, lapisan tengah minyaknya, lapisan atas blondonya. Baru Apa kita itu? ambil minyaknya. Atasnya apa? Blondo. Blondo. Ya, Blondo itu itu blondo apa? itu sisa santan. Oh iya. Ya, jadi minyaknya kita ambil lalu kita saring. Oh berarti lapisan tengahnya yang kita ambil ya? Betul, minyaknya yang kita ambil. Minyaknya yang kita ambil. Nah, minyaknya itu kita saring. Setelah selesai penyaringan baru kita melakukan pengemasan. Oh, cold press itu dari tadi itu berarti pendiaman selama 1 Betul. hari itu yang dinamakan Ya, metode cold press. betul. Itu disebut dengan cold press. Ya. Intinya prosesnya tidak boleh kena panas sama sekali. Oh, berarti tempat produksinya juga harus higienis ya Pak Betul ya? sekali. Oke, berarti ada standar-standarnya nih, SOP-nya jelas nih Pak Betul. ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan ketersediaan bahan baku, bagaimana sih Pak? Apa Bapak punya kebun sendiri atau Bapak ada supplier dari petani-petani lokal di sini? Baik. Kalau untuk bahan baku sendiri, kami itu kerjasama dengan petani-petani lokal. Jadi di saat mereka sudah panen, mereka akan menghubungi kami dan menjual kelapanya langsung ke Bali Pure. Sehingga harga yang didapatkan juga jauh lebih baik dibandingkan mereka menjual langsung ke tengkulak. Oh iya. Jadi komitmen Bali Pure itu adalah untuk mendukung keberlangsungan bapak-bapak dan ibu-ibu petani di desa. Di desa, berarti memperdayakan masyarakat lokal juga ya, Betul sekali. saling membantu Saling jadinya. membantu. Baik. Jadi rata-rata juga karyawan kami itu dari desa setempat. Oke, memanfaatkan produk-produk lokal. Dari lokal. Nah, seperti yang kita ketahui, seiring perkembangannya permintaan dan penawaran pasar akan bahan baku yang digunakan, Pak, akan berimbas pada harga bahan baku. Dan kemudian mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan dengan mafia tertentu mempermainkan harga bahan baku di pasaran ya. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Kalau dari Bali Pure sendiri kami kan memiliki rekanan. Jadi kami juga ada yang namanya kelompok petani binaan yang sudah menjalin mitra dengan kami. Itu dari Desa Pacung dan Sembiran. Dari desa Sembiran. Dari Desa Sembiran. Betul. Kemudian juga petani-petani yang sudah melakukan kerjasama dengan Bali Pure, sehingga untuk harga kami beli itu sesuai dengan harga pasar. Meskipun itu dimainkan oleh mafia atau tengkulak, itu kami sudah memiliki kalkulasi untuk pembuatan harga maksimal Pembuatan harga dari maksimal. produk yang akan dijual. Artinya meskipun harganya meningkat, itu kami sudah perhitungkan. Tentu kami tetap akan bisa memproduksi dengan harga yang sama. Berarti walaupun harga naik, harga bahan pokok naik, harga jualnya tetap. Masih tetap bisa sama. Bahkan harga produk Bali Pure VCO-nya ini kita tidak pernah berubah dari tahun 2015. Dari awal ya. Dari harga kelapa 2.000 sampai sekarang sudah menjadi Rp5.000. Berarti pada saat itu manajemennya Kita sudah perhitungkan dengan bagus ya, Betul. perhitungan HPP-nya. Betul sekali. Oke. Nah, terkait balik lagi nih ke VCO Pak, manfaat VCO-nya ini apa aja? Kalau manfaat VCO banyak sih. Yang pertama untuk kegunaan konsumsi itu bisa digunakan sebagai minyak mentah untuk membuat salad. Ya. Kemudian bisa juga dicampur dengan sambal mata. Kan sambal mentah. Oh iya. Nah, kalau untuk dari segi kesehatan itu banyak manfaat juga. Misalkan dia bisa menyerap kolesterol dalam darah. Menyerap Kolesterol dalam darah. Dia melarutkan kolesterol yang ada dalam darah kita sehingga untuk mengurangi kena serangan stroke. Oh, Gitu. saya baru tahu. Ya, kemudian dia juga bisa melancarkan pencernaan. Oh iya. Ya, jadi dengan konsumsi VCO Bali Pure bisa menghilangkan sembelit. Kan gitu. Karena pencernaan itu akan dibuat lancar. Oke. Sekaligus juga bisa sebagai antivirus, antibakteri dan juga anti jamur. Misalkan. Nah, terkait dengan
ada nggak sih, tadi kan manfaatnya ya Pak ya, Betul. kemudian dampak negatifnya VCO ini ada nggak sih Pak? Kalau dampak negatifnya sebenarnya tidak ada. Cuman kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa menyebabkan diare. Jadi harus dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Berapa tuh? Misalkan untuk menjaga kesehatan itu sehari minimal itu 2 sendok makan. 2 sendok makan. Betul, kalau untuk pengobatan itu maksimal 10 sendok makan per hari. Tapi kalau dipakai untuk masak biasa nih Pak, numis kayak gitu bisa, boleh? Bisa. Jadi untuk masak itu bebas. Sama seperti sebagai minyak goreng. Minyak goreng biasa Betul. bisa ya? Justru lebih premium bagus dia. ya? Iya, lebih Oh. bagus dia. Mungkin orang nggak banyak pakai karena mahal ya Pak ya? Iya, karena mahal. Oke. Nah, kira-kira bagaimana sih kesan atau permintaan pasar terkait dengan produk Bali Pure ini Pak? Baik. Kalau kesan dari pasarnya itu kami ada kesan-kesan yang sangat positif. Sebagai buktinya banyak pelanggan-pelanggan kami yang dari domestik, artinya lokal maupun luar negeri, itu selalu melakukan repeat order. Repeat Artinya order melakukan banyak, pemesanan kembali. Mm-mm. Nah, kalau dari pasarnya sendiri, sebenarnya pasarnya masih banyak dan luas. Terutama untuk pasar yang ekspor yang lebih besar. Misalnya beberapa hari yang lalu kami itu dihubungi untuk dimintai produk VCO Bali Pure dalam kapasitas 1 kontainer dengan jumlah itu 12.000 liter. Oh, banyak ya? Banyak. Sedangkan banget. kapasitas kami sampai saat ini karena masih manual itu hanya 1.000 liter Kapasitas produksinya per hari? per bulan. Oh, per bulan, Per 1.000 bulan. liter. Per bulan 1.000 liter. Sedangkan permintaan pasar untuk ekspor itu 12.000 liter. Nah, ini merupakan Dilema. PR dan dilema juga buat kami sebagai UMKM yang masih skup kecil. Baik Pak. Nah, kemudian apakah ada terbesit Pak untuk mengembangkan Bali Pure ini ke skala industri yang lebih besar? Seperti yang saya jelaskan tadi, dikarenakan permintaan Pasar produk permintaan pasar dari luar negeri itu cukup tinggi. ya? Ini juga membuat saya merasa tertantang untuk scale up. Jadinya untuk merubah home industry ini ke skala industri. Iya. Nah, akan tetapi setelah apa yang saya pelajari dan saya cek juga dari perizinan di Kabupaten Buleleng, itu ternyata ada untuk wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh membangun industri. Misalkan untuk wilayah kawasan Kecamatan Tejakula ini, itu tidak boleh ada kawasan industri. Kenapa? Itu artinya saya harus membangun industrinya itu di Bali Barat. Kenapa tidak boleh di Tejakula Pak? Itu sudah ditentukan dari pemetaan. Pemetaan. Dari pemetaan kantor perizinan dari Kabupaten Buleleng. Ini merupakan dilema buat saya. Di satu sisi saya ingin scale up home industry yang saya miliki menjadi industri skala lebih besar, tapi di sisi lain tidak diperbolehkan untuk membangun industri di sini. Padahal prospek untuk industri olahan pertanian di sini cukup besar. Cukup besar ya. Betul, mengingat adanya bahan baku kelapa yang sangat melimpah. Jadi selain sektor pariwisata di Tejakula ini, sektor pertanian atau industrinya tuh malah lebih besar seharusnya Pak ya, Betul sekali. potensinya ya. Potensi pengolahan komoditi pertanian itu justru lebih besar dari pariwisata. Daripada di Bali Barat. Daripada Bali Barat. Iya. Ya, seandainya pun kita membangun industri di Bali Barat, kami pasti tentunya terbentur dari segi permodalan. Ya. Di mana saat ini kami memiliki lahan di sini, tapi kami harus berinvestasi menyewa lahan lagi di sana. Jadi Kan lahan begitu? yang sudah ada di sini seperti Jadi mubazir, sia-sia. sia-sia, betul sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan baku itu kan berasal dari Kecamatan Tejakula di sini. Berarti kami juga harus nanti membawa bahan baku Transportasinya lagi ada ke biaya Bali Barat. transportasi lagi. Iya. Artinya cost-nya akan lebih tinggi Iya, lagi. iya benar-benar. Nah, hal-hal ini yang bisa dibilang menjadi hambatan juga buat kami dalam melakukan scale up ke skala industri. Jadi kesempatan untuk berekspansinya itu jadi tertutup ya karena izinnya ini ya. Betul sekali. Nah, jika mencapai dan mendukung nih Pak, bagaimana sih konsep industri yang Bapak inginkan? Kalau saya menginginkan konsep industri itu lebih ke industri agrowisata. Industri agrowisata tuh bisa dijelaskan Ya. Pak, gimana tuh? Itu kembali lagi dikarenakan ada pemetaan di sini tidak boleh dibangun industri, jadi
saya akan membentuk yang namanya industri agrowisata. Di satu sisi kita memproduksi VCO dalam skala besar, di sisi lain kita juga membuka untuk akses tour atau wisata. Oh, bisa. Betul. Jadi nggak harus ekspansi ke Bali Barat. Betul sekali. Itu pemikiran saya, dan mudah-mudahan itu juga dikasih izin oleh dinasnya. Baik, berarti apa namanya? Hubungan antara UMKM dengan kedinasan nih harusnya bersinergi ya. Betul, bersinergi. Jadi di satu sisi saya tidak melanggar peraturan atau pemetaan yang sudah ditetapkan, Ya. tapi di sisi lain keinginan dan harapan saya untuk ekspansi menjadi industri dalam skala lebih besar itu pun bisa tercapai. Baik. Nah, sebelum ke lokasi produksi, kami tuh sudah menjajaki beberapa UMKM nih sebelumnya dengan produk olahan yang serupa. Dalam produk olahan kelapa, jahe, dan beberapa produk lainnya nih Pak. Kira-kira dalam menambah jumlah kapasitas produksi, apakah terbesit nih Pak untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa UMKM lokal? Atau yang masih kecil nih Pak, yang lebih skupnya lebih kecil dari Bali Pure lah gitu Betul. kan. Nah, gimana sih mengingat tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Bisa tidak? Itu bisa saja Ibu. Karena memang itu juga merupakan harapan saya untuk bisa bergandengan dengan UMKM yang lainnya. Iya. Jadi kita bisa bersinergi dan saling mendukung. Iya, Tentunya kita akan ada yang namanya persamaan SOP dulu. persamaan SOP dulu Betul. ya. Jadi bagaimana standarisasi kita dalam melakukan produksi dari komoditi yang dibutuhkan. Karena mengingat kembali lagi permintaan pasar itu sangat besar. Jadi tidak bisa saya tangani sendiri. Besar harapan saya juga UMKM yang lainnya bisa tergabung nanti dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Bali Pure dalam melakukan ekspor produk yang sudah diproduksi. Baik Pak. Nah, langkah strategis untuk berkolaborasi itu berarti kan dengan menyesuaikan dulu, menyamaratakan SOP-nya dulu kan. Nah, apakah akan berkolaborasi nantinya untuk seluruh produk Bali Pure atau beberapa produksi saja, misalnya contohnya VCO saja? Kalau saya lebih cenderungnya tergantung permintaan pasar. Jadi kalau memang permintaan pasar itu besar, dalam artinya untuk semua jenis produk Bali Pure, maka kita bisa kolaborasikan semua produk Bali Pure pun itu bisa kita kolaborasikan. Jadi tinggal melatih UMKM-nya Betul, aja ya. tinggal kita melatih dan membina dan juga bersinergi Ya, dengan benar. UMKM yang ada. Nah itu semua tergantung permintaan pasar. Dan saat ini saya justru kemarin juga sempat diskusi dengan Kepala Dinas Perdagangan, Dakperinkop, dan juga Dinas Pertanian mengenai permintaan pasar yang ada di Rusia. Rusia. Ya, dari Rusia. Kemarin ada permintaan dari Rusia itu sebanyak 12.000 liter untuk komoditi VCO. Itu yang tadi dijelaskan tuh ya. Betul sekali. Yang satu kontainer itu. Betul. Nah, itu yang sedang kami diskusikan bagaimana agar kami itu bisa berkolaborasi sesama UMKM di Kabupaten Buleleng untuk memajukan Kabupaten Buleleng ini secara bersama. Benar banget nih Pak. Nah, terkait dengan penetapan SOP untuk produksi-produksi di Bali Pure ini, bagaimana caranya agar kualitasnya itu tetap terjaga? SOP-nya itu apa aja Pak? Kalau SOP itu kita dari seperti yang di awal saya jelaskan, itu dari pemilihan bahan baku, kemudian pengawasan bahan baku, sampai cara-cara bagaimana dalam melakukan proses produksi. Itu semua tercatat dalam SOP kami. Selanjutnya juga ada yang namanya higien sanitary. Nah itu juga merupakan SOP yang sangat penting yang perlu dipatuhi oleh seluruh karyawan Bali Pure agar kualitas produk yang dihasilkan itu bisa menjadi yang terbaik Kualitasnya dari kualitasnya yang kami produksi saat ini. Jadi kualitas Bali Pure dengan misalnya nanti berkolaborasi dengan UMKM itu tetap kualitasnya sama ya. Tetap ya. Jadi SOP itu harus diperhatikan memang. Nah, terkait dengan hasil residu, Pak. Lanjut. Ya. Nah, ya sekarang dah. Nah, terkait strategi nih, Pak ya. Masuk ke strategi, manajemen strategi nih kita. Bagaimana strategi khusus dalam menghadapi pasang surut usaha versi Bapak dalam kondisi biasa atau dan juga kondisi saat ini seperti yang kita ketahui kan sekarang kita lagi
dalam kondisi pandemi nih, force majeure ya Pak Ya. ya? Oke, silakan. Kalau saya sendiri sebelum pandemi, kami itu bekerja sama dengan toko-toko retail dan juga bekerja sama dengan kafe, spa, resort, dan hotel. Termasuk juga kami bekerja sama dengan beberapa supermarket juga. Akan tetapi semenjak pandemi ini, penjualan di toko offline itu turun drastis, bahkan sampai bisa dibilang turunnya sampai 70%. Karena pandemi. Karena pandemi. Jadi hanya tersisa 30%. Nah, untuk bisa bertahan saat ini kami sedang melakukan manuver, yaitu melakukan penjualan secara online, di mana kami memanfaatkan sosial media dan juga e-commerce yang ada. Tapi berarti sebelumnya belum membangkitkan, belum menuju ke arah e-commerce ya? Betul. Sebelumnya kami hanya melakukan kerjasama dengan toko-toko dan resort retail yang ada. Nah, saat ini kami baru mulai dengan menggenjot lagi e-commerce dan sosial media. Dari sana kami bisa bertahan sampai saat ini. Berarti itu strategi di pandemi ini ya, Betul sekali. meningkatkan penjualan secara online Secara jadinya. online, betul Nah, sekali. masuk nih kita ke strategi pemasarannya. Jadi strategi pemasaran apa sih yang Bapak gunakan dan Bapak memanfaatkan teknologi apa aja? Saat ini strategi yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan Google Ads. Google Ads. Ya, kami dengan mengiklankan website yang kami punya. Kemudian juga kami mengoptimalkan Instagram kami Iya, dengan menggunakan Instagram Ads juga. Bahkan untuk Facebook page-nya juga. Facebook Ads ya. Ya, jadi semua sosial media itu kita menggunakan ads semua. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan strategi penjualan di e-commerce. Misalkan seperti di e-commerce yang lainnya, itu sistemnya berbeda-beda. Tapi tetap kami juga masih beriklan di sana dan menggunakan ads. Iya. Karena kalau kami tidak menggunakan ads, justru penjualan itu sangat tidak signifikan. Tidak dilirik ya, oleh tidak dilirik. apa namanya? Pangsa pasar di e-commerce itu. Betul, tapi memang ada juga di sana metode-metode dan cara-cara khusus bagaimana agar ads yang kita pasang itu tepat sasaran. Oke. Nah, bisa dijelaskan Pak, di mana sih calon pembeli ini bisa mendapatkan produk Bali Pure? Calon pembeli biasanya itu bisa mendapatkan dari Google Search, itu dengan mengetik VCO Bali Bali Pure. Pure. Kemudian juga dari Instagram kami di bali.pure atau di Facebook page kami di Bali Pure Home Industry. Atau kalau di Kota Singaraja kami juga bekerja sama dengan Apotek Ganesha. Kalau di daerah Ubud kami bekerja sama dengan Bali Buddha. Dan kalau di Jakarta kami bekerja sama dengan Natural Farm. Baik, banyak nih ya Banyak pilihan bagi pilihan. para calon pembeli di mana kita bisa mendapatkan produk Bali Pure ini. Nah, apakah Bapak memiliki reseller nih Pak sekarang? Saat ini kami ada beberapa reseller dan memang kami juga memanfaatkan keberadaan reseller sebagai agen kami. Nah, kemudian selama ini tuh apa produk Bapak udah terjual kemana aja nih Pak? Selain di domestik. Ya, kalau yang di domestik kan itu sudah seluruh Bali kami sudah jangkau. Kemudian ada di Pulau Jawa juga seperti Sentral Jakarta. Dan kami juga sudah ekspor di beberapa negara seperti Singapura dan Amerika. Nah, kami kebetulan ada kontrak kerjasama juga dengan klien kami yang ada di Singapura dan Amerika. Berarti sampai saat ini masih berkelanjutan? Masih berkelanjutan. Luar biasa banget ya Bali Pure ini. Sekarang terkait permodalan nih ya Pak ya. Bagaimana sih permodalan usaha ini dari awal sampai saat ini? Apakah hanya menggunakan modal pribadi atau ada pinjaman nih Pak? Kalau di awal 2015 itu modal awalnya itu hanya 300.000. 300.000. 300.000 rupiah. Itu saya kembangkan sampai di tahun 2018. Ya. Kami sudah memiliki cukup lah. Nah, di saat kami ingin melakukan ekspansi produk yang lainnya, baru kami ada yang namanya dana pinjaman dari bank. Itu untuk kurnya. Itu 2018 baru mulai pinjaman ya? Ya, artinya karena kami menginginkan Ekspansi yang lebih besar dan lebih masif. Baik. Nah, apakah ada peran lembaga atau instansi terkait nih Pak, seperti pemerintah, kemudian perbankan, koperasi, lembaga keuangan lainnya di desa ataupun di luar desa mungkin dalam memfasilitasi usaha Bapak dan bentuk perhatian lainnya seperti pelatihan dan dukungan usaha Pak?
Kalau dari segi pelatihan dan dukungan usaha itu ada, itu dari kabupaten, ya, dari Dinas Perdagangan Perindustrian, Ya. itu mereka biasanya memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, dan juga pendampingan-pendampingan khusus lainnya. Kemudian ada juga fasilitas-fasilitas dari kabupaten, misalkan untuk sertifikasi halal secara gratis itu ada. Kemudian selanjutnya juga seperti sekarang kita kan ada bantuan dari kementerian juga, itu Ya. langsung dari Kementerian Kemenkarev. Itu misalkan seperti pemberian voucher senilai 50 juta dalam penjualan produknya. Itu seperti subsidi. Itu untuk berapa lama? Itu durasinya untuk 4 bulan. Durasi 4 bulan 50 juta. Ya, 50 juta. Jadi kalau tidak habis itu dikembalikan. Oh, bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Berarti Jadi, kerjasamanya cuma dalam 4 bulan aja dong, Pak? betul. Jadi itu tujuannya kan untuk meningkatkan omset penjualan dari UMKM yang ada di Indonesia. Iya, ya. Berarti menguntungkan konsumen juga nih. Betul, menguntungkan konsumen juga, menguntungkan pelaku juga. Nah, Seperti di itu. mana nih kita bisa dapat, konsumen bisa mendapatkan harga setengah harga itu, Pak? Kalau untuk harga itu kami bekerja sama dengan Bukalapak, Blibli, dan juga e-commerce yang Indonesia lainnya seperti apa ya tadi? Bukalapak, Bukalapak, Blibli, kemudian saya lupa lagi satu, Mbak. oke, nggak apa-apa, Pak. Nanti kita akan cantumkan di sini kalau Bapak Ya. udah ingat. Ya, Oke. siap. Nah, lanjut. Apakah hasil penjualan produk-produk Bapak seperti VCO dan yang lainnya ini sampai jahe merah ini hasil penjualannya diputar kembali kemudian untuk melakukan ekspansi bisnis? Betul sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi juga, modal di awal itu 300.000, kemudian setiap penjualan dan profit yang kami dapatkan kami kelola dengan baik, sehingga kami bisa membeli aset seperti tanah, kemudian melakukan pembangunan pabrik yang baru, dan juga pembangunan kantor pemasaran. Kantor pemasaran Ya, Oke. Nah, apakah dari awal berdiri kan 2015 ya, Pak ya? betul. Apakah dari awal mulanya ini Bapak melakukan pencatatan nih untuk setiap pemasukan dan pengeluarannya? Tentu, dari awal kami memang melakukan pencatatan untuk pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang perusahaan alami, dan sekaligus untuk mengambil keputusan kemana kami bawa kelebihan dana yang sudah dimiliki. Apakah diinvestasikan atau mungkin untuk membeli peralatan dan sejenisnya. Berarti manajemen strateginya di sana bermain ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, bagaimana sih cara Bapak dalam menentukan harga setiap produk di Bali Pure ini? Mengingat setiap produk ini kan memiliki perlakuan dan pengolahan yang berbeda-beda ya, Pak? Iya, betul. Kalau untuk penentuan harga, itu kan kami manufaktur, jadi ada dua. Yang pertama itu penentuan harga pokok produksi. Iya. Itu pertama yang kami tentukan. Artinya dari nilai bahan baku sampai dia menjadi sebuah produk. Selanjutnya baru ada yang namanya harga pokok penjualan, yaitu dengan menambahkan Margin laba. Ya, betul sekali. Dan dengan menambahkan biaya operasional yang dibutuhkan. Baru kami tentukan harga jual dari produk Bali Pure. Berarti dari harga pokok produksi, kemudian ditambahkan dengan biaya operasionalnya Betul ya. sekali. Kemudian baru diperoleh harga jual. Harga jualnya. Baik, Pak. Nah, berapa sih, Pak, besar kira-kira biaya yang diperlukan dalam menjalankan usaha ini sekarang nih? Kalau yang sekarang rata-rata perputaran cash flow kami itu berkisar di antara 50 sampai 60 juta per bulan. Per bulan ya? Ya. Oke. Nah, terkait dengan biaya yang dikeluarkan, biaya apa sih Pak yang paling menonjol nih dalam operasional? Kalau saat ini yang paling menonjol adalah biaya karyawan. Biaya karyawan ya? Karena kami memiliki ada 12 orang karyawan. Ya. Mengingat juga karena pandemi penjualan kami menurun, sehingga biaya yang paling tinggi terlihat itulah biaya karyawan. Biaya karyawan. Akan tetapi di saat sebelum pandemi, biaya yang paling menonjol tinggi itulah biaya pembelian bahan baku. Karena penjualan kami tinggi, sehingga pembelian bahan baku lebih banyak. Sesuai dengan volume produksi. Betul sekali. Oke. Nah, dalam mengelola usaha Bali Pure ini, hal apa saja sih Pak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan nih versi Pak Suma? Kalau yang menyenangkan itu ya saya bisa bereksperimen, saya bisa bercanda tawa dengan karyawan di sini, saya bisa membantu mereka. Iya. Kan begitu dari segi
pembiayaan keluarganya dengan memberikan gaji setiap bulannya. Membuka lapangan Betul, pekerjaan. membuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga bisa sekarang berkolaborasi dengan kelompok petani, Iya. masyarakat. Nah, itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Dan sekaligus juga bisa berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan yang ada saat ini. Kalau yang tidak menyenangkan itu sebenarnya adalah misalkan di saat produk kami itu kami ajukan dan ditolak misalkan. Padahal bisa dibilang seperti pengalaman 2 tahun lalu kami mengajukan di suatu hotel, Ya. produk kami itu ditolak Kenapa? dengan alasan bahwasanya mereka sudah memiliki produk yang sejenis. Tapi Oh, akan tetapi iya. mereka mendapatkan produk kami di tempat lain. Nah, kemudian mereka menghubungi kami lagi dan menginginkan produk kami. Oh, Sehingga gitu. terjadilah transaksi. Tapi di awal sangat menyakitkan, Iya. gitu kan? Karena ditolak sebelum kami diberikan izin untuk untuk mempromosikan. Artinya sebelum mereka mencoba sudah ditolak, gitu. Jangan berhenti walaupun mengalami kegagalan, Betul Pak. sekali. Benar banget nih prinsipnya si Bali Pure nih kayak gitu ya. Betul. Nah, bisa berikan motivasi, Pak, yang bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama mengembangkan dan mendukung industri ini. Motivasi yang saya ingin sampaikan ke masyarakat yaitu jangan pernah menyerah dan selalu percaya diri dan tentunya kelola uang yang dimiliki dengan baik. Jangan pernah membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, tapi belilah yang kita butuhkan. Karena keinginan itu tak terbatas, hanya kebutuhan yang terbatas. Jadi yang paling penting juga lagi satu nih, Pak, Apalagi? pisahkan pengelolaan keuangan Betul. perusahaan dengan uang pribadi. uang pribadi gitu. Gitu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Suma atas kesempatannya nih udah berbagi cerita kepada kami. Saya juga mendapatkan banyak ilmu nih terkait dengan bagaimana mengelola usaha dari kecil banget modal Betul. 300.000 Pak. Betul. Sekarang jadi home industry gini, siapa yang tahu Pak ya kalau Iya. kita nggak terus mengembangkan strategi Betul dan sekali. terus juga mencari ilmu yang luas. Betul sekali. Networking juga penting. Betul. Oke. Sekian bincang-bincang kita bersama Pak Suma. Terima kasih Pak atas cerita pengalaman pahit dan manisnya. Sampai jumpa sahabat Kompeten Inata.